sekarang bagaimana tentang cara mengatasi hamster yang kanibal memakan anaknya. Untuk mengatasi kanibalisme hamster indukan yang memakan anaknya, kembali ke poin tadi ya, yaitu poin sebelumnya yang pernah saya sampaikan bahwa untuk mengatasi hamster kanibal, itu yang pertama kita lakukan adalah mencari sebabnya dulu. Apa yang menjadi sebab hamster tersebut kanibal? Nah, kemudian kita kita cari solusi bagaimana mengatasi penyebab-penyebabnya itu. Misalnya ya, kenapa hamster indukan yang melahirkan suka memakan anaknya? Biasanya pertama, apakah makanannya cukup? Apakah hamsternya tidak kelaparan? Jadi kalau misalnya hamster melahirkan, itu tentu saja kita harus memberikan makanan yang lebih banyak dari biasanya ya, tambahin dikit. Soalnya nyawanya juga kan nambah ya anak-anaknya. Apalagi yang anakannya banyak, misalnya kayak hamster Syrian itu anakannya kan bisa belasan. Atau misalnya Campbell yang anakannya 7, 8. Nah, itu tentu saja harus ditambah porsi makannya, jangan sampai kelaparan. Lalu penyebab yang lainnya, kembali apakah misalnya si udaranya itu panas, terlalu panas atau enggak ya? Soalnya kalau kepanasan, hamsternya itu mudah kehilangan cairan ya. Dan salah satu sumber cairan di kandang hamster yaitu anak-anak hamsternya. Jadi bisa jadi karena kepanasan butuh cairan, dia makan anaknya. Atau yaitu ya dehidrasi. Dehidrasi itu misalnya karena hamsternya makanannya tidak diperhatikan kandungan cairannya. Jadi misalnya banyak dikasih makanan-makanan yang padat, padahal kalau yang menyusui itu membutuhkan banyak cairan ya, karena dia harus menyusui anak-anaknya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai dehidrasi. Kalau misalnya daerahnya sejuk, nggak dikasih air minum, ya biasanya sayuran saja udah mencukupi. Tapi kalau untuk daerahnya cuacanya panas, nah itu harus diperhatikan. Jangan sampai dehidrasi, kekurangan air. Lalu misalnya penyebab lainnya, nah ini nih yang sering terjadi pada hamster tuh, salah satunya adalah stres ya. Stres sendiri banyak penyebabnya. Kalau contoh sendirinya misalnya ini, saat ganti alas atau bedding hamster. Jadi misalnya alasnya tuh sudah kotor, pas mau dibersihkan ternyata hamsternya melahirkan. Nah, akhirnya kita memaksakan diri menggantikan alasnya. Nah, itu biasanya hamsternya stres ya. Udah mah dia stres melahirkan anak. Kalau manusia itu apa? Baby blues ya istilahnya. Nah, ketambah habitatnya atau ruang alasnya diganti itu ya. Jadi itu bisa stres dan bisa jadi dia akan memakan anak-anaknya. Oleh sebab itu, saran saya sih, kalau seminggu pertama diusahakan jangan diganti ya alasnya kalau hamster melahirkan tuh. Kalaupun misalnya kotor, ya mungkin tambahin aja ya bagian yang lainnya. Nanti biasanya di ini juga sama hamsternya diangkut ke tempat dia bersarang. Nah, itu yang keempat, stres. Lalu yang kelima, tempatnya terlalu kecil. Jadi pernah pengalaman waktu pertama-tama awal ternak hamster Syrian, karena waktu itu tempatnya habis dan masih ada Syrian, lalu saya simpan di ember kecil. Ember kecil itu kan kalau di video-video saya sebelumnya ternak hamster memang pakai ember, tetapi sebenarnya itu bukan untuk Syrian, itu untuk Winter, Campbell, dan Robo. Kalau Syrian jangan di tempat yang ember itu ya, itu terlalu kecil.
Nah, saya masukkanlah ke sana karena tempatnya belum ada lagi, penuh. Lalu ternyata udah beberapa lama melahirkan. Nah, masalahnya kalau tempatnya terlalu kecil tuh, itu kan apalagi sisiran gampang ini ya, gampang basah beddingnya. Nah, itu dilemanya. Baru mau diganti beddingnya, taunya alas hamsternya taunya udah melahirkan. Kalau diganti resikonya stres, anaknya bisa dimakan. Tetapi kalau nggak diganti juga alasnya udah basah kena kencingnya. Jadi akhirnya karena agak-agak basah itu anaknya dimakan juga. Jadi harus disesuaikan ya, jangan sampai tempat memelihara hamster ya, apalagi yang sudah hamil besar ya, agar tidak terlalu kecil. Berikutnya, nah ini juga salah satu yang menyebabkan indukan memakan anak yang sering terjadi, yaitu faktor ini ya, faktor si hamsternya sendiri merasa terancam. Jadi misalnya apalagi bagi yang pemula ini, biasanya kalau misalnya hamsternya melahirkan itu sering sekali dilihat, sering ditengokin, sering ya, karena lucu ya, apalagi baru pertama melahirkan. Saya juga mengalami bagaimana rasanya melihat punya hamster lalu pertama melahirkan, senang. Tetapi justru dengan ditambah sering dilihat itu bisa membuat hamster justru stres ya, merasa terancam, karena khawatir si hamster tuh anaknya merasa terganggu atau nanti misalnya dicelakai oleh kita. Nah, itu bisa menyebabkan hamster malah daripada anaknya celaka sama orang lain diambil, dia makan sendiri. Itu bisa terjadi kanibalisme ya, karena merasa terancam. Atau misalnya menyimpan hamsternya di tempat yang terlalu ramai, sehingga hamsternya merasa bising, merasa terganggu. Terus misalnya terlalu terang juga, jadi usahakan ya agak teduh ya, bisa ditutup kayak apa ya, agak teduh, jangan terlalu terang ya. Terus ada juga kasus yang nyimpan hamsternya tuh dekat piaraan lainnya, itu dekat kucing atau dekat anjing. Nah, kalau misalnya hamsternya merasa terancam ya, atau misalnya ia merasa terancam, takut dimangsa oleh kucing, anjing, atau misalnya tikus, ya biasanya itu terjadi juga proses kanibalisme itu ya, indukan memakan anaknya sendiri. Lalu bagaimana ini solusinya? Ya, solusinya berdasarkan penyebab tadi, kita atasi yang menjadi sebab pendorong hamster menjadi kanibal itu ya. Misalnya dari segi takut kelaparan ya, berarti makanannya harus kita lebihkan. Lebih baik nyisa dikit-dikit ya daripada kurang. Terus misalnya takut kepanasan, karena misalnya daerah tempat tinggalnya cuacanya panas, ya berarti pakai kipas angin. Atau kandangnya kalau benar-benar siang hari lagi panas, dinding-dindingnya bisa disemprot-semprot juga ya, bisa disemprot pakai air. Sudah adzan zuhur. Lalu misalnya gimana untuk mencegah dehidrasi? Ya, beri makanan yang ini ya, yang cukup mengandung air. Tambahkan sayuran juga ya. Jangan sampai sudah makanannya padat, tidak dikasih minum, juga tidak dikasih sayuran. Nanti yang jadi sumber sayurannya adalah yaitu darah anak-anaknya itu. Lalu misalnya untuk mengatasi masalah alas, ya jangan diganti, usahakan kalau seminggu pertama tuh biarkan aja walaupun kotor. Kalau mau ya tambahkan aja di sisi yang lainnya yang bersih. Nanti biasanya diangkut-angkut. Terus ukuran tempat juga jangan terlalu sempit, harus cukup. Dan simpan di tempat yang nyaman, yang hamster merasa tidak terganggu, di tempat nyaman, yang tidak terlalu ramai, tidak terlalu terang, tidak terlalu panas juga. Dan jangan sering dilihat. Walaupun penasaran, ya dilihatnya itu aja. Kalau misalnya pas dikasih minum, kasih makan, pas keluar, pas kelihatan, ya itu kelihatan, baru dilihat. Jangan sering ditengok, harus sabar. Dan harus dijauhkan ya dari hewan yang mengancam dia.
hewan atau predator lainnya yang membuat sang indukan hamster merasa terancam. Ya itu saja ya berkaitan dengan hamster melahirkan yang rawan kanibal. Sebenarnya sih ada sebab-sebab yang lain ya, misalnya ada juga faktor genetik. Jadi walaupun sudah kita atasi permasalahannya, untuk hamster yang itu misalnya terus saja misalnya tiap beranak dimakan. Kayak burung juga misalnya kita punya kenari, dulu saya punya misalnya 30 indukan. Nah itu kan ada aja biasanya yang suka, salah satunya misalnya yang suka matukin telurnya sampai pecah. Nah itu mungkin genetik ya, keturunan. Kalau untuk keturunan ini sendiri ya agak susah kita mengatasinya. Padahal misalnya dibanding hamster yang lainnya makannya sama, tempatnya sama, penanganannya sama, ngurusnya sama. Tapi kenapa misalnya hamster-hamster yang lain tidak memakan anaknya, sedangkan yang ini memakan anaknya? Nah itu faktor ini ya, faktor genetik ya. Ya itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Yudi Mulyadi, peternak hamster dari Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.